Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nia Rahmawati dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PGMI kelas PGMIC. Di sini saya akan melakukan sebuah video pembelajaran mengajar mengenai materi fikih, yaitu adalah tentang puasa. Baik, di sini saya melibatkan satu siswa saya yang saya ajar yang bernama Andika Gali Saputra. Beliau adalah kelas 5. Beliau bersekolah di SDN 1 Jetis, Ponorogo. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya apa itu puasa. Oke, secara bahasa, puasa itu bahasa Arabnya adalah saum atau siam, yang artinya menahan. Kemudian secara istilah yaitu suatu keharusan yang dilakukan untuk menahan sebuah hawa nafsu baik makan maupun minum dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu adalah pengertian puasa. Puasa ini sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa setiap umat Islam wajib berpuasa, yang terutama itu adalah puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ini adalah puasa wajib. Jadi kan yang diketahui oleh umat secara umum, puasa itu ada dua, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa sunnah itu misalnya puasa Senin Kamis, puasa hari Jumat aja seperti Nabi Daud, seperti itu. Dan kalau puasa wajib itu adalah puasa Ramadan ini. Jadi dimana puasa Ramadan ini dilaksanakan selama 1 bulan, dimana semua umat yang beragama Islam wajib melaksanakannya. Bagi yang memiliki halangan atau tidak mampu bisa membayarkan fidyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dari puasa. Rukun dari puasa ini memiliki 2 macam. Yang pertama adalah niat. Niat itu niat puasa itu sendiri ya. Yang kedua itu adalah menahan nafsu, yaitu makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu namanya syarat dalam puasa ya. Dalam puasa itu ada 2, yaitu syarat sah dan juga syarat wajib. Syarat sah itu seperti Islam, ya kan, beragama Islam, balik, terus suci dari haid dan nifas, itu kalau perempuannya. Untuk syarat wajibnya itu juga Islam, balik, terus mampu melaksanakan berakal sehat juga. Kemudian setelah rukun puasa udah, terus syarat juga udah, kemudian ada sunnah puasa ya. Sunnah puasa ini dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga boleh, tapi kalau dilakukan justru akan mendapatkan pahala. Kalau dalam puasa Ramadan tuh biasanya sahur kan, kemudian membacanya saat berbuka puasa, terus memakan yang manis-manis saat berbuka puasa, terus juga bisa membaca Al-Quran. Kan biasanya membaca Al-Quran juga dilakukan setiap hari, tapi kalau di bulan puasa ini akan berlipat-lipat begitu ya. Terus kemudian ada makruh. Makruh itu gimana ya, dilakukan tapi itu mendekati haram ya. Contohnya itu bersiwak atau menggosok gigi terus berkumur-kumur kayak gitu ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang membatalkan puasa ya. Yang pertama tuh ada makan dan minum dengan sengaja, terus ada juga muntah dengan sengaja, terus murtad atau keluar dari agama Islam itu juga membatalkan puasa. Kemudian setelah ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada makruh, ini juga ada hikmah dari puasa itu sendiri. Hikmah dari puasa itu sendiri misalnya
kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Terus kita menjadi lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi cobaan, karena kita menahan hawa nafsu seharian penuh kan. Jadi kita bisa tahu bagaimana orang kalau kekurangan makanan, jadi mereka tidak makan, jadi kita bisa sama-sama merasakannya begitu. Terus berpuasa itu juga buat badan kita tuh menjadi sehat, karena kan makan, pola makannya tuh terjaga ya, terus makannya sehat gitu kan. Jadi otomatis itu mampu membuat badan kita menjadi sehat seperti itu. Ketika saya sudah menjelaskan seperti ini, nanti saya akan ada sesi tanya jawab kepada anak didik saya di video yang selanjutnya habis ini. Oke. Coba ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang puasa. Puasa itu ada berapa? Ada 2. Apa tadi? Sunnah, wajib. Oke, puasa sunnah yang kamu ketahui apa contohnya? Senin Kamis. Terus, kalau puasa wajib? Kalau puasa wajib, puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan. Puasa artinya apa, Le? Siam. Yaitu dalam bahasa Arab. Nah, istilahnya berarti? Istilah puasa. Menahan nafsu dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Oke. Kalau rukun puasa ada berapa? Sebutkan. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Ya, apa aja? Niat, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Oke. Itu rukun puasa. Kalau syarat puasa itu kan ada 2. Syarat sah sama syarat sah dan syarat wajib. Kalau syarat sahnya apa? Syarat sah. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa beragama Islam, balik, Terus suci dari haid dan nifas, terus pada hari yang tidak dilarang untuk puasa. bagus. Kalau syarat wajib ya? Syarat wajib Islam, berakal sehat, balik, mampu melakukannya. Oke. Sunnah puasa Sunnah puasa, apa tadi? sahur, Terus buka dengan yang manis-manis, oke, terus membaca niat berbuka. berbuka puasa. Terus membaca Al-Quran sunnah nggak? Sunnah. Terus Melaksanakan sholat tarawih. pintar. Oke. Kalau yang makruh dalam puasa, Bersikat gigi atau bersiwak setelah matahari condong ke barat. Oke, terus Berkumur yang berlebihan, terlebih berkumur setelah matahari condong ke barat. Oke, terus lagi Berbekam atau suntik. terus Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. terus terakhir. Memakai wangi-wangian. Oke, kalau hal yang membatalkan puasa, contohnya menurut Dika apa? Haid, nifas, Terus makan dan minum sengaja tuh batal nggak? batal. Batal. Terus apa lagi? Terus murtad. Murtad itu apa ya? Murtad
yang udah Miss jelaskan tadi, keluar dari agama Islam, namanya murtad. Oke, terus apa lagi? berubah akal, mabuk dan pingsan. Sekarang kalau ke hikmah puasa. Puasa dapat melatih seorang mukmin untuk mengendalikan nafsunya dan terus. menahan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan pelanggaran. Oke, terus Puasa dapat memupuk dan melatih rasa kepedulian serta perhatian terhadap sesama. terus Puasa lagi. dapat melatih sifat sabar dan menahan derita. Jadi bagi yang tidak bisa berpuasa harus menggantinya dengan Hari keesokannya, hari lain atau membayar hutang. Terus perintah puasa terdapat dalam surat apa Al-Quran, surat apa? Surat Al-Baqarah Ayat. ayat 183. Oke. Enggak ada berapa. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya berikan informasi ini kepada kalian semua. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengambil pelajaran dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk yang positif. Jika ada yang negatif jangan diambil. Begitu ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.